Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Christopher Ray. Jadi di video kali ini kita nggak akan dulu berbicara soal gameplay. Bukan berbicara sih, video ini bukan membahas soal gameplay yang akan gue mainkan seperti yang telah teman-teman nonton. Tapi kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk merekam game-game yang ada di PS2, PS3, PS4, PS5 maupun Nintendo Switch sama laptop gitu atau PC hanya menggunakan handphone. Oke teman-teman, jadi untuk cara merekamnya yang pasti kita perlu handphone. Itu yang utama ya teman-teman. Pastinya perlu handphone. Baru kedua, kita perlu HDMI video capture. Ini punya gua yang sekarang gua pakai. Sebenarnya kayak nggak perlu ya. Enggak ya. Gua beli ini langsung di toko, tapi di toko game gitu sama video di daerah gua, tapi mahal ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli video capture, gue saranin belinya di toko online aja, entah itu toko hijau, toko orange, terserah, yang pasti lebih murah. Dan saran gue, kalaupun udah mau beli di toko hijau atau toko orange dan sebagainya di online shop gitu, ambil yang HDMI loop capture loop, yang loop kalau nggak salah ya. Itu yang lebih baik, biar nanti teman-teman selain bisa sambungin ke handphone, bisa juga sambungin ke TV gitu. Jadi setiap main game pandangannya nggak selalu ke handphonenya. Kan nanti juga kalau teman-teman lihat di video-video gue sebelumnya, pasti selalu ada kamera gue juga gue pasang. Oke, yang kedua selain video capture, kita perlu kayak apa ya ini, adapter ya, sambungan gitu dari USB tipe apa ini gue lupa, tipe B ya kalau salah, yang HDMI ini ke tipe C. Karena HP gua Realme 8 Pro yang udah pakai tipe C, pasti ada sambungan gua pasti untuk tipe C. Nah, mereknya gue pakai yang robot ya, merek robot, semoga kebaca ya, nggak blur lagi. Terus disambungin gitu. Oke, kita sambung seperti ini. Nanti ini disambung ke handphone, dicolok ya, pokoknya disambungin ke handphone. Tapi kita jangan lupa juga untuk barang yang ketiga, biar video yang ada di layar laptop kita ataupun di game kita, di Nintendo. Kalau punya gue kan, gue main game sampai saat ini kalau bukan di PC sama Nintendo. Jadi kalau misalnya ingin layar Nintendo kita, gameplay di Nintendo Switch gue gitu ataupun di PC gue, yang pasti perlu namanya kabel HDMI. Gue lupa ini yang HDMI berapa ya, gue lupa. Mereknya ini punya gua Sony, tapi sebenarnya ini bekas dari CCTV ya teman-teman. Karena gua nggak cukup uang lagi untuk membeli kabel HDMI, walaupun murah, tapi gua berpikir kalau misalnya ada yang worth it buat dipakai untuk bekasan, kenapa tidak. Tapi gua nggak menyarankan juga, karena kalau misalnya ada yang lebih bagus kabelnya, mending teman-teman beli baru. Oke, jadi saat ini, jadi ketika udah ada ketiga barang ini sama handphone ya, pasti kita colok dulu ke bagian ininya, baru nanti dicolok ke handphone. Gue mau tunjukin proses pemasangannya ke handphone, tapi gue nggak ada kamera lain ya teman-teman. Oke teman-teman, kayak yang gue bilang tadi, karena gue nggak punya kamera lebih, jadi cara gue ingin menunjukkannya ya pasti dengan cara
mencoloknya di sini di handphone begitu. Sudah deh, tinggal dicolok begitu. Nanti kabel yang satunya ini, kabel HDMI yang satu ini yang mau dibuat ini, gue bingung juga. Ini maaf, yang ini satu ini. Teman-teman nanti colok ke laptop ataupun game Nintendo Switch ya. Maaf ini udah miring karena ya begitulah gue yang telah memakainya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Kita perlu juga aplikasi namanya USB kamera. Teman-teman bisa download aplikasi tersebut di Play Store. Jadi ini untuk Android ya teman-teman. Gue nggak tahu kalau di iOS, Apple dan semacam dan baik itu iPad ataupun iPhone, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini karena gue pakai Android, jadi ini tutorialnya lebih ke handphone Android gitu. Jadi teman-teman bisa download USB kamera di Play Store. Dia ada dua versi. Yang pertama gratisan, yang kedua ada yang versi berbayar. Gue lupa berapa harganya, nanti gue cantumin dalam video berapa. Tapi untuk teman-teman menghindari iklan, karena kalau misalnya yang gratisan dia ada iklan di bagian atas. Jadi menghindari iklan tersebut, gue dalam membuat konten pasti gue pilih yang berbayar. Gue lupa harganya, nanti ditaruh seperti gue bilang tadi. Mungkin kita akan langsung masuk ke dalam screen recording ya teman-teman, biar teman-teman tahu bagaimana gue memproses video-video gue sampai saat ini gitu. Oke, kita masuk ke video recording. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorialnya. Jadi setelah teman-teman sudah punya aplikasi USB Camera Pro ataupun USB kamera yang gratisan di Play Store, nanti akan masuk ke dalam menu yang seperti ini. Nah, ketika sudah masuk ke dalam menu yang seperti ini teman-teman, jadi teman-teman tinggal yang seperti gue bilang tadi, tinggal mencolokkan video capture-nya lewat ke handphone, dan dia akan masuk notifikasi bahwa USB Camera Pro allow USB Camera Pro to access USB video. Nah, setelah itu kita oke saja teman-teman, dan open USB Camera Pro to handle USB video. Nah ya, kita oke saja karena dia mau minta record audio ya teman-teman, jadi kita oke. Nah teman-teman, sebenarnya kalau misalnya mau nge-record audio audio laptop gua, ataupun kita mau nge-record lewat USB Camera Pro langsung, sebenarnya kita bisa saja, karena sih ada settingannya kalau nggak salah ini di titik 3, terus kita finish record. Tapi karena gue selama membuat video pengen ada kameranya, maksudnya ada muka gue gitu, jadi gue menggunakan sistem recording yang memang udah di dalam handphone. Kayaknya di semua handphone pun udah ada sistem recordingnya gitu. Oke, kita masuk teman-teman. Jadi oke teman-teman, kita sudah masuk ke recordingnya. Kita sudah masuk. Sebelum itu kita tes soundnya dulu, apakah suaranya masuk atau tidak. Suaranya masuk ya teman-teman, tapi entah kenapa kayak gitu sekali suaranya. Pokoknya nanti bisa disetting, entah ini mungkin headset gua atau yang gimana, tapi suaranya masuk ya teman-teman. Oke, sekarang kita mencoba untuk main game ya teman-teman. Maaf ya tadi sound gamenya gua mute biar gak kena copyright gitu. Jadi begini, jadi ketika udah di record ya inilah hasilnya. Teman-teman bisa langsung main sambil ngerekam. Tapi kalaupun mau pakai
Gue lupa lagi ngomongnya. Pokoknya ini proses perekaman. Oh, maaf. Aduh, tiba-tiba nge-lag. Intinya begini ya teman-teman. Dia bagus sebenarnya, tapi karena laptop gue tadi kentang, gue bilang tadi kentang, jadi recordnya nggak stabil gitu. Apalagi banyak aplikasi yang kebuka sebenarnya di laptop gue ini. Mungkin begitu saja untuk tutorialnya. Jadi intinya gue selama ini bermain begini. Kalau teman-teman bisa lihat Assassin's Creed, gue di gameplay Assassin's Creed gue kan lancar-lancar saja. Jadi begitu gameplay kita kali ini. Untuk perekamannya langsung dari apa ini namanya, USB Camera Pro juga bisa, pakai suaranya juga bisa, tapi untuk menunjukkan kameranya nggak bisa gitu. Jadi selama gue main gue pasti begini, terus kameranya gue sorong biar di fit waktu diedit gitu. Oke teman-teman, segitu saja dulu video tutorial kita saat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua mau minta maaf ketika masih banyak kata-kata yang salah gue yang ngomongin ataupun apa, karena jujur sebenarnya gue masih gugup untuk berbicara di depan kamera. Tapi gue rasa ini sesuatu yang bagus untuk di-share biar teman-teman nanti yang ingin juga bikin video begitu, video gameplay dan lain-lainnya, bisa merasakan juga gitu, bisa membuat juga. Entah itu kalian mau main gameplay di PC dengan sekentang apapun deh, karena laptop gue sampai sekarang ini masih kentang. Ini juga Nintendo Switch sebenarnya gue beli waktu itu kebetulan karena gue pengen mencari hiburan di luar rumah sambil bawa, tapi akhirnya gue pikir-pikir kenapa nggak sekalian kontenin aja gitu, sekalian dikontenkan saja video-video gameplay gue. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time and goodbye.